Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali lagi dalam renungan malam pada malam hari ini. Dan memulai renungan kita pada malam hari ini, mari kita bersama berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Allah. Kami mengucap syukur atas setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini yang masih Tuhan anugerahkan pada setiap kami. Dan pada malam hari ini, sebagai ungkapan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan bersama, itu semua dapat kami mengerti dan kami pahami, dan kemudian kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada kami ya Allah, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari kitab Ezra, pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-27, yang menyatakan, "Terpujilah Tuhan, Allah nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati raja, sehingga ia menyemarakan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem, dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasehat-penasehatnya, serta segala pembesar raja yang berkuasa." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Hosiana. Ya, Ibu Bapak Saudara sekalian, dari bacaan Alkitab kita pada malam hari ini, Sabda Bina Umat memberi tema menjadi pribadi yang disenangi. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah kalimat yang mengatakan begini, kita tidak dapat membuat semua orang senang. Tentu kita tidak asing dengan kata-kata ini. Banyak orang yang berkata bahwa sulit bagi setiap kita untuk membuat setiap orang senang pada kita. Sulit bagi kita untuk kemudian membuat orang-orang di luar sana berhenti untuk menjudge kita atau berhenti untuk membenci kita. Dari sebegitu banyak orang yang mengenal kita, dari sebegitu banyak orang yang ada di sekitar kita, tentu saja ada orang-orang yang tidak suka dengan kita, ada orang-orang yang mungkin membenci kita, ada orang-orang yang mungkin merasa iri dengan kita gitu. Tapi ketika malam hari ini kita bersama diberikan renungan melalui kisah Ezra yang disenangi oleh para raja, kita mau belajar akan bagaimana kehidupan kita mampu disenangi oleh orang-orang, setidaknya orang-orang yang ada di sekitar kita. Menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi versi terbaik dari diri kita, menjadi jawaban untuk kemudian kita disenangi oleh orang-orang di sekitar kita. Tentu upaya kita tidak kemudian langsung membuat semua orang menyukai kita, atau semua orang berhenti untuk menjudge kita, untuk membenci kita. Tapi menjadi versi terbaik dari diri kita adalah sebuah upaya yang saya rasa mampu kita lakukan gitu. Mampu untuk kita berikan sebagai upaya kita untuk dapat disenangi oleh orang-orang di sekitar kita. Bagaimana menjadi versi terbaik dari diri kita? Melakukan yang terbaik. Dalam pekerjaan kita misalnya, kita mau disenangi oleh orang-orang yang ada di lingkungan pekerjaan kita. Tentu saja kita harus melakukan yang terbaik dari pekerjaan kita. Bergaul, memberikan effort yang baik dalam setiap pekerjaan yang kita jalani, memberikan senyuman bagi orang-orang di sekitar kita, memberikan hal-hal sederhana yang mungkin seringkali tidak kita sadari, kita abaikan, lalu membuat orang-orang akhirnya merasa bahwa kita itu tidak baik, merasa bahwa kita ini orang-orang yang tidak begitu ramah gitu. Nah, pada malam hari ini kita mau belajar tentang menjadi versi terbaik diri kita adalah sebuah upaya yang mampu kita lakukan. Tentu saja kita
tidak mungkin membuat semua orang senang pada kita, seperti saya katakan di awal. Tapi untuk dapat menjadi versi terbaik diri kita, itu menjadi sebuah upaya yang baik gitu. Sehingga ketika kita sudah menjadi versi terbaik diri kita, tidak ada alasan Mungkin saja ketika ada orang yang membenci kita atau menjudge kita, itu hanya orang-orang yang mungkin iri dengan kita gitu. Tapi ketika kita sudah melakukan yang terbaik, maka kiranya biarlah orang-orang itu yang menilai. Orang-orang di luar sana yang menilai, oh kalau kita sudah melakukan yang terbaik, masakan ketika orang-orang ada yang kemudian membenci kita, itu tergantung pada mereka gitu. Yang penting dari diri kita sendiri, kita sudah melakukan yang terbaik. Kita sudah membuat diri kita menjadi versi terbaik yang bisa kita berikan bagi orang-orang di sekitar kita. Dan inilah yang kita pelajari dari Ezra, bahwa ketika Ezra mempersiapkan pembangunan rumah Allah, kebaktian begitu, di tempat yang sudah menjadi tempatnya begitu, Ezra diutus oleh Tuhan untuk ada di tengah-tengah orang-orang yang kembali dari pembuangan. Lalu kemudian Ezra diminta untuk mengatur sedemikian rupa bait suci yang dibangun kembali. Dan ketika orang-orang kembali, ketika Ezra boleh mengatur itu, maka dia merasa dimudahkan oleh Tuhan dengan menggerakkan hati para raja, dengan membuat dia menjadi orang-orang yang disenangi oleh raja. Tentu bukan sebuah kebetulan begitu, bukan sebuah hal yang dibuat-buat, tapi memang Ezra melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan agar kemudian para raja, orang-orang terkemuka di tempat tersebut menjadi senang dengan apa yang dilakukan Ezra, sehingga pembangunan, pengaturan rumah Allah menjadi hal yang mampu dilakukan gitu. Jadi Ibu Bapak Saudara sekalian, menjadi pribadi yang disenangi adalah menjadi pribadi atau orang-orang yang mampu memberikan versi terbaik dirinya. Tidak melulu untuk membuat semua orang senang, tidak melulu membuat orang-orang yang membenci kita terbungkam, tapi adalah memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Sama seperti Ezra, dia melakukan yang terbaik. Ketika dia diutus oleh Tuhan, dia melakukan yang terbaik. Dia memberikan sisanya pada Tuhan. Ketika Tuhan mau mendengar, dia mau kemudian menggerakkan hati para raja dan membuat dia disenangi oleh orang-orang di sekitarnya, itu karya Tuhan. Yang penting dia sudah berbuat yang terbaik, dan ketika Tuhan menggerakkan hati orang-orang di sekitarnya, maka dia memuji Tuhan. Mari Ibu Bapak Saudara sekalian, di Minggu Prapaskah ini, lakukanlah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadilah versi terbaik diri kita, untuk kemudian menjadi pribadi yang disenangi oleh orang-orang di sekitar kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Ibu Bapak Saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Allah. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh belajar dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu untuk menjadi orang-orang yang disenangi oleh orang-orang di sekitar kami, dengan menjadi versi terbaik dari diri kami. Kiranya Tuhan, firman-Mu ini tidak berlalu dalam kehidupan kami, tapi dapat kami pelihara dan kemudian kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ini doa, ini syukur yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.